Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sini Mami Ameliana, yang merupakan salah satu mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, S1 Kebidanan, mahasiswa semester 2. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang biolistrik pada tubuh manusia. Dan poin-poin yang akan dibahas mengenai pengertian dari biolistrik, lalu ada macam-macam gelombang arus listrik, lalu yang ketiga ada isyarat kelistrikan pada tubuh. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Baik, di poin yang pertama terdapat pengertian dari biolistrik. Biolistrik merupakan suatu energi yang dimiliki oleh jaringan biologis dan bersumber dari ATP, yakni adenosin trifosfat, yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sedangkan biolistrik pada manusia adalah daya listrik yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni macam-macam gelombang arus listrik. Dari yang didapat pada sumber di samping, dari gambar di samping yang sudah saya dapat dari scriptd.com, terdapat 9 macam gelombang arus listrik, yakni arus listrik bolak-balik atau sinusoidal, lalu ada arus setengah gelombang, yang ketiga arus searah penuh tapi masih mengandung desir, yang keempat ada arus searah murni, lalu yang kelima ada faradik, yang keenam ada sirkuit faradik atau sentakan faradik, lalu yang ketujuh ada sirkuit sinusoidal atau sentakan sinusoidal, yang ke-8 ada galvanic interruptus, lalu yang ke-9 dan yang terakhir ada arus gigi gergaji. Bisa dilihat pada gambar di samping, merupakan gambar-gambar dari arus-arus listrik tersebut. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni isyarat listrik pada tubuh. Isyarat listrik pada tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu, yang termasuk isyarat listrik dalam tubuh antara lain ada EMG atau elektromyogram, lalu ada ENG elektroneurogram, ada ERG atau elektroretinogram, ada EOG elektrookulogram, ada EGG elektrogastrogram, ada EEG elektroensefalogram, lalu ada EKG elektrokardiogram. Baik, supaya kita bisa lebih mudah untuk memahaminya, mari kita simak video berikut. Dikarenakan durasi videonya sangat panjang, bisa klik link video tersebut lalu ditonton ya. Link video saya taruh di deskripsi bawah. Oke, setelah kalian menonton video tersebut yang saya dapat dari video Ibu Nunung Siti Sukaesi, untuk mengetahui bagaimana gambarannya, setelah kita melihatnya, maka kita akan lebih paham mengenai isyarat-isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh yang pertama ada EMG atau elektromyogram, merupakan metode pencatatan potensial otot biolistrik selama pergerakan otot. Digunakan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. Gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. EMG bisa digunakan untuk mengukur otot tunggal maupun pada beberapa serat otot. Elektrode
permukaan diletakkan pada permukaan kulit untuk mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Elektrode jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengatur aktivitas unit motoris tunggal. Lalu yang selanjutnya ada ENG atau elektroneurogram, yakni pembuatan ENG untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, untuk menentukan penderita miastenia gravis. Kecepatan normal konduksi saraf motoris berkisar antara 40 sampai 60 meter per detik atau meter per second. Apabila kecepatan kurang dari 10 meter per detik merupakan pertanda bahwa ada kelainan pada saraf. Lalu yang ketiga ERG atau elektroretinogram merupakan pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Isyarat ERG sangat kompleks karena merupakan sumasi refleks yang terjadi di mata. Bila gelombang B tidak tampak pada ERG, berarti retina penderita mengalami retinitis pigmentosa. Lalu yang keempat ada EOG atau elektrookulogram yang merupakan pengukuran berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat dari perubahan posisi dan gerakan mata. Pada pengukuran ini, sepasang elektrode diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan dan titik rujukan 0 derajat. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada pergerakan mata, gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu pergerakan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan pada sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Lalu yang kelima ada EGG atau elektrogastrogram. Elektrogastrogram merupakan EMG yang berkaitan dengan gerakan peristaltik tractus gastrointestinalis. Contoh alat yang memiliki prinsip EGG yaitu elektrogastrogram gastrik, dysrhythmia testing device yang merupakan suatu sistem analisa yang mampu merekam, menyimpan, menampilkan, dan mencetak sinyal mioelektrik dari pelarut yang nantinya akan membantu diagnosa kerusakan atau gangguan pergerakan perut atau peristaltik. Penggunaan alat ini secara umum hampir sama dengan tipe EGG pada umumnya. EGG adalah grafis yang dihasilkan oleh elektrogastrogram menambahkan yang merekam sinyal-sinyal listrik yang berjalan melalui otot-otot perut. Stimulasi listrik dari otot-otot lambung juga disebut pacing lambung. Telah diperkenalkan sebagai alternatif untuk obat-obatan atau membedah untuk pengobatan pasien dengan gastroparesis. EGG diaplikasikan di dunia klinis untuk mendeteksi gangguan peristaltik pada organ pencernaan atau penderita gastroparesis dan dispepsia. Lalu yang keenam ada EEG atau elektroencephalogram. Pencatatan potensial aksi listrik otak merupakan sumasi dari potensial aksi sel saraf di dalam otak.
Amplitude dari isyarat EEG merupakan gelombang denyut demi denyut atau peak to peak dengan jarak antara 10 sampai 100 mV pada frekuensi di bawah 1 Hz sampai lebih dari 100 Hz. Pemeriksaan EEG bertujuan untuk menggantikan fungsi EKG sebagai alat monitor saat operasi, mendiagnosis epilepsi, dan klasifikasi epilepsi, menunjukkan tumor otak. Pada aktivitas listrik, daerah tumor otak akan menurun. Lalu, frekuensi EEG berkisar antara 8 sampai 13 Hz. Pada penderita berjaga memiliki frekuensi di atas 13 Hz. Ada 4 frekuensi normal isyarat listrik EEG. Yang pertama delta, yang bergerak lambat, berkisar antara 0,5 sampai 3,5 Hz. Lalu ada theta menengah, berkisar antara 4 sampai 7 Hz. Lalu ada alpha normal, berkisar antara 8 sampai 13 Hz. Lalu yang terakhir, yang keempat ada beta cepat di atas 13 Hz. Yang ketujuh dan yang terakhir ada EKG, yang merupakan elektrokardiogram, merupakan pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan pada permukaan kulit. Irama jantung diatur oleh isyarat listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan pada S anode, simpul sinoatrial. Sel-sel khusus yang terdapat pada atrium kanan dekat muara vena cava yang di dekat muara vena cava superior dan inferior. Baik, sepertinya sudah cukup penjelasan singkat dari saya. Tentu saja masih banyak kurangnya dan saya memohon maaf atas kekurangan dan salah kata yang saya ucapkan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.